Oke guys, good afternoon nih, sore nih. Lagi kita hari ini mau cerita tentang ini nih ya, apa? J7 Irina V2 nih ya. Jadi setelah mungkin 4 trip gue menggunakan kayak ini, akhirnya di video kali ini gue pengen mau ceritain gimana sih rasanya si Irina V2 ini, speknya, terus spek, rasanya, stability-nya, maneuverability-nya, dan impresi gue tentang kayak ini ya. Jadi kali ini gue lagi di Sawangan ya, di Golf Sawangan. Di sini ada danaunya, ada sungainya. Di sini akan gue coba ceritain lebih detail ya. Dan kenapa gue mau ceritain, karena emang impresif sekali sih kayak ini, walaupun masih ada kekurangannya ya. Yang itu nanti kita akan ceritakan lah. Kita akan coba cerita tapi sambil gue mancing kali ya. Satu-satu nanti akan gue coba jelasin rasanya kayak apa sih kayak ini. Oke guys, gue akan cerita dulu nih. Gue akan cerita tentang spesifikasinya dulu aja ya, si Irina V2 ini. Jadi Irina V2 ini beratnya 38 kilo guys. Jadi bukan kayak yang enteng ya, cuman sepadan dengan rasanya dia. Jadi dia ini panjangnya 3,8, lebarnya 85 cm, 3,8 meter, lebarnya 85 cm, dan tebalnya itu 40 cm ya. Jadi kayak yang proper sekali ya. Jadi dimensinya ini untuk dibawa ke laut, untuk offshore, untuk ombak-ombakan. Dia sudah mumpuni banget desain hullnya ini. Dan dia juga punya load capacity itu 230 kilo. Jadi kalian yang mau pakai kayak ini untuk membawa barang-barang yang heavy, semuanya aman ya. Yang bisa dengan kondisi mau bawa crate bag, full box, fish finder, minuman, semua segala. Jadi ya aman, udah pasti aman lah, karena load capacity-nya tinggi. Dan karena si dimensi panjangnya ini, kayak ini nih ngelawan ombak oke banget. Maksudnya ketika dia ngelawan ombak, dia karena hullnya panjang, jadi dia membelahnya tuh oke banget. Terus dari segi dimensi ya, dari segi dimensi dan hull yang unik, jadi kayak ini ada satu kelebihan sih. Jadi dia punya fish finder hull tuh di depan, dan posisinya itu aman banget untuk ditaruhin fish finder side view. Jadi kalau kalian punya fish finder side yang bisa side view, itu kan kalian nggak bisa taruh di dalam hullnya ya, karena dia harus terbuka minimal 2 cm dari hull biar dia bisa nembak ke kanan sama ke kiri. Dan di kayak ini bisa men. Jadi kalian nggak perlu pakai arm lagi atau bikin PVC atau apa. Jadi dari kayak ini tempatnya sudah mumpuni untuk naruh fish finder yang side view. Nah ini kenapa gue bisa bilang ini bisa pakai fish finder side view, karena fish finder side view itu harus nongol guys. Jadi dia harus keluar dari bodinya nih sedikit, nggak boleh di dalam ini. Jadi dia harus ada di luar. Nah cuma karena dia ada lebihan di sini nih ya, dan covernya ini bisa kalian angkat nih, jadi kalian bisa taruh fish findernya di dalam, terus kalian bisa keluarin posisi si covernya ini lebih tinggi. Jadi si fish findernya itu akan nongol, nggak kehalangan sama body. Kelihatan ini nih, jadi fish findernya ini lebih keluar dari bodinya. Makanya si fish finder side view ini sudah layak untuk ditaruh di sini. Kelihatan kan, ini ada lebihan. Jadi ketika fish finder keluar nongol dari sini, dia tetap ketahan sama ini, dan covernya tetap nahan juga. Ini oke banget sih. Akhirnya udah ada kayak yang bisa pakai fish finder side view selain Dorado ya. Udah gitu, apalagi ya yang unik ya, dia storage-nya banyak sih ya. Jadi ada ini ada 4 lubang di depan. Di satu body ini ada 4 lubang untuk naruh barang ya. Yang 2 itu terhubung ke hull, yang 2 lagi enggak.
Jadi dia terpisah dengan body hole dalamnya. Nah, ini sidepok hatchnya yang punya akses ke storage. Terus ada di sini ada tempat barang, dan satu lagi ini di belakang guys. Ini sama, ini juga nembus ke hole ya. Terus gear track di kayak ini juga banyak ya, ada 6. Jadi kalian bisa naruh aksesoris sebanyak-banyaknya di kayak ini ya. Kalian mau naruh bendera, kalian mau naruh mounting kamera, rod holder, cup holder, dan berbagai banyak lagi ya. Terus yang uniknya lagi adalah dia tuh punya side pocket bawaan ya. Jadi kalian udah gak perlu beli side pocket lagi. Jadi kalau mau naruh tang atau lip grip atau berbagai hal kebutuhan kalian lah ya, misalnya kotak lure kecil atau gimana, kalian bisa langsung masukkan ke side pocketnya itu langsung. Nih guys, si side pocketnya. Jadi kalian udah nggak perlu beli side pocket lagi buat naruh tang, lip grip, dan yang sebagainya nih. Ini udah cakep banget. Terus dia rod holder bawaannya ini ada 4 ya. Jadi dia horizontal, berjajar langsung di satu titik. Jadi selain dari crankback, dari kayak ini sudah ada rod holdernya 4 ya bawaannya, dan itu sudah cukup sih semestinya untuk membawa barang-barang yang lainnya. Ini posisi rod holdernya 4, 1, 2, 3, 4. Lalu open deck depannya juga besar ya, jadi kalian kalau mau naruh power center untuk trolling motor atau gimana, karena bentuknya besar jadi bisa banyak naruh barang ya di belakang juga. Nah, ini open deck space-nya nih. Ini lumayan gede ya. Kalau misalnya buat naruh barang. Dan posisinya juga tinggi ya. Jadi di bawah si kayak ini, si kursi juga bisa naruh barang banyak sekali juga. Oke, mungkin secara spesifikasi dan barang kelebihannya si kayak ini cukup sampai di situ ya. Karena kayaknya sisanya udah standar semua ya sih, man. Oh, ada lagi yang lucu. Jadi kayak ini tuh punya setir yang bisa dipindahkan. Jadi bawaan aslinya ini ada di sebelah kiri, setir handle-nya. Cuman kalau kalian mau mindahin setir ke sebelah kanan, kalau misalnya, itu juga bisa karena dudukannya sudah ada. Jadi kalian cuma tinggal pindahin setirnya, pasang ulang rewiring talinya, dan setirnya akan berubah. Itu juga salah satu fitur uniknya dari kayak ini. Nah nih guys, ini posisi setirnya di sebelah kiri. Cuman kalian juga bisa pindahin nih, udah ada tempatnya. Jadi mau kanan atau kiri kalian bisa sesuaikan nih nanti. Karena tempatnya sudah ada ya. Tinggal pindahin dudukannya, bikin lubang baru, sudah selesai. Dan ini berarti nanti ini akan bisa dipindahin ke sebelah sana nih. Nah ini udah ada tempatnya. Gitu. Sama. Oh, ada satu lagi. Ada kalau di Lia dan di beberapa model yang pedal drive seperti itu, jadi box ini nggak bisa dibuka nih, box yang tutupan cover pedalnya. Kalau yang ini bisa, dan kalian bisa naruh barang di dalamnya juga. Ini salah satu yang unik juga sih, karena baru kayak pertama nih yang kayak begini yang gue perhatiin. Nah, bagian cup holder ini kan biasanya kosong nih, nggak bisa diapa-apain, cuma buka tutup doang. Buka tutup. Sekarang di dalamnya ada tempat lagi, jeng. Jadi bisa naruh barang guys, rokok atau apapun lah. And then ada yang beda lagi. Udah sih ya, cuma karena pedalnya ini fleksibel aja. Jadi kalau di Lia yang model lama, Lia V1, V2 pedalnya itu fix, nggak fleksibel. Kalau yang ini si pedal itu bisa dilipat, modelnya dilipat, jadi nggak fix. Dan ada untungnya juga sih, jadi pas lagi kita mau naikin, dia tuh bisa kelipat sampai ke depan. Itu juga fitur unik juga sih ya. Nah, ini yang gue maksud dengan fleksibel pedal ya, maksudnya karena armnya dia fleksibel, jadi bisa tuh. Kalau yang model yang lama kan kayak Lia kan dia cuma bisa naik turun doang ya. Kalau yang ini ada movementnya agak beda lagi sih, jadi kalian bisa lipat sampai posisinya kayak begini nih.
nanti kalau pas lagi mau nurunin tinggal tinggal kalian tarik. Nah, tinggal dikunci nih. Jadi kalau yang pedal yang biasa, model-modelan kayak Lia kayak gitu kan, dia ininya fix nih. Jadi kalian cuma bisa naik turunin doang tanpa ada pergerakan yang lain ya. Kalau yang ini, kalau udah selesai dipakai, bisa dicopotin dulu, diangkat dan dilipat. Nah, gitu bedanya. Dan yang kelebihannya lagi apa ya? Oh, ini kursinya men. Jadi kursinya ini dari body hull-nya ini mungkin ada sekitar berapa ya? 8 cm atau 10 cm lebih tinggi dari hull-nya. Jadi posisi duduknya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, kalau kalian lihat gue nih ya duduk di kayak ini, posisinya tinggi banget. Jadi kalau misalnya kalian mau casting atau mau apa, ya casting sih ya, lebih biasa casting, visibility kalian tuh tinggi sekali. Jadi lebih wide daripada kursi yang posisinya lebih rendah. Cuman memang ada cons-nya. Pas lagi ombak-ombakan dia pasti tidak akan sestabil yang rendah. Cuman di posisinya ini, ya menurut gue masih stabil sih walaupun posisinya tinggi ya. Kalau kalian lihat posisi kursi decknya nih ya, jadi lebih kalau kalian perhatiin nih, lebih tinggi jauh daripada si bodinya. Itu sih yang menurut gua yang bisa di highlight ya dari si Irina Vito ini untuk fitur dan spesifikasi dan standar detailnya dia ya. Oke, kurang lebih sampai situ aja dulu ya, masalah fitur, spek dasar dan kelebihan-kelebihannya dia nih di kayak ini. Oke. Nah, ini gue kelupaan nih. Si body ini ada kayak semacam dudukan buat tali ya. Jadi kalian yang mau masang anchor trolley udah nggak perlu takut karena dudukannya sudah ada. Jadi nggak perlu ngebolongin body lagi. Ini asik sih fitur ini ya. Ini talinya aja dan dia sudah ada di kanan kiri ini. Jadi di sebelah sini juga ada talinya. Oke banget nih guys. Jadi kita mau bahas masalah stability ya. Jadi di antara model-model yang baru tahun ini ya kayak Lia Vito dan Irina Vito, jujur gue suka banget center of gravity si kayak ini. Tapi nggak fair karena kayak ini lebih panjang daripada Lia Vito. So jadi yang kayak ini stabilnya luar biasa. Untuk kayak J7 yang stability-nya mau mendekati ke arah sistem angle 120 PD ya, yang bisa mirip-mirip dan nyamain, menurut gue cuma kayak ini ya. Jadi kayak ini stabilnya luar biasa banget. Jadi so easy banget. Mau apa, kalian mau ngapain di kayak ini, digoyang-goyangin. Dan yang satu hal yang membuat gue agak lumayan kaget ya, jadi gue pikir dengan body yang kursi yang tinggi ini akan sangat goyang dan sangat tidak stabil ya. Tapi di luar ekspektasi gue, ternyata stabil men. Jadi kayak apa? Aduh sorry nih, gue salah kamera nih. Sebentar. Jadi karena kayak ini mau ke posisi kayaknya tinggi, terus aduh kalau kalian lihat nih ya,
Jadi untuk 2023 ini kayak yang paling stabil yang pernah gue coba ini untuk J7 ya. Sangat-sangat stabil. Dan di luar ekspektasi aja sih, karena hullnya ini memang bener-bener mirip sama native ya. Jadi oke banget kalau kalian mau pakai berdiri, duduk, belok kanan kiri, dan secondary stability juga wah gila banget deh. Ini jadi kayak ini dari posisi duduk nih ya, mau berdiri, duduk lagi berdiri lagi, gampang banget. Jadi kalian yang kalau buat suka casting berdiri atau gimana, ini enak banget. Jadi, dan untuk ukuran kayak yang cuman 80-an cm ya, maksud gue kalau kita ngomongin kayak Big Fish, Dorado itu kan terlalu wide ya, jadi kita nggak bisa compare. Cuman untuk ukuran ini mungkin dari segi stability ya, dari 10 ya, ini 8/9 kali ya kalau sama dengan dimensi seperti ini. Jadi wah banget, bener-bener wah banget. Gue tadi coba casting sambil berdiri ya, gue lagi belajar skipping sih intinya hari ini. Dia lagi di kayak, jadi gue pakai softbed. Gue lagi coba belajar skipping. Tadi gue berdiri skipping, ngelempar, backlash, kebetulin, lagi latihan, enak banget. Dan nanti gue akan coba tunjukin footage yang gue lagi pulang ombak-ombakan ya. Jadi kalian bisa lihat dengan kursi yang tinggi kayak begini pun masih di luar, masih stabil sekali. Dan ini membuat gue yakin kayak ini buat offshore mungkin yang terbaik saat ini ya. Karena dengan stability yang kayak begini, speednya ini sudah di luar dari ekspektasi sih. Dan harganya yang masih oke banget ya. Mungkin gitu aja ya kalau dari segi stability ya. Gua udah bingung mau komen apa lagi, karena memang ya udah enak banget, mau diapain lagi kayak ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke next topic ya. Gue korek celengan lencam gue. Oke guys, jadi setelah kita bahas tadi stability, basic feature, kita akan bahas lagi tentang speed. Jadi kayak ini menggunakan four wheel drive ya, sama modelnya kayak Lia dan yang lainnya. Cuman hasilnya mengejutkan. Jadi kayak ini kayak tercepat yang pernah gue coba. Jadi kayak ini lebih kenceng dari kayak feel free, kayak J7 yang lain. Jadi kayak ini punya cruising speed di 6 km per jam. Dan yang mengagetkan lagi adalah kalau di kayak yang lain tuh 6 km per jam tuh udah ngos-ngosan ya, maksudnya udah harus effort gede banget ya. Jadi sedangkan kayak ini cruisingnya di 6. Jadi kalian kalau daily ngegoes nyantai, kalian bisa dapat 6 km per jam. Gue gak tau deh, mungkin karena body ini panjang ya. Padahal pedalnya ini sama kayak Sharon, kayak Lia, tapi gak tau kenapa ya. Maksudnya separah-parahnya kalian itu, kalian bisa cruising di 5-an pokoknya. 53, 54, 52. Kalau lagi flat banget kan bisa cruising di 6. Dan untuk dapat cruising di 6 itu not too heavy gitu loh, maksudnya
oke banget lah. Maksudnya ini gua akan coba tunjukin ya. Oke, let me check the pedal first. Yuk kita coba sekarang. Kita coba cruising ya. Coba cruising, kita akan coba lihat speednya nih. Jadi wow, bener-bener wow. Ini kalau kalian lihat nih ya, kalian bisa lari di cruising di 6 km per jam nih. Dan kalau untuk dapat 6 km per jam itu biasanya kalau di kayak lain tuh udah top speed man. Jadi bener-bener wow deh pokoknya ini. Nah kita nanti coba, gue juga penasaran sih, gue belum pernah ngegoes kayak ini dengan power ya, maksudnya penuh-penuhan gitu belum pernah gue. Coba kita coba belok dulu. Oke, coba kita wes. Guys, lihat guys. Kalau kalian ngegaspol bisa dapat 7. Ya cuman kalau di fase 7 itu mungkin nggak akan lama ya, karena pasti capek. Ya kurang lebih begitulah speednya. Jadi sepadan dengan panjang bodinya, sepadan dengan speednya. Cuman yang agak unik ya itulah stability-nya. Biasanya karena kayak kenceng itu kan biasa goyang. Yang ini beda nih. Tapi good job banget ya Seven untuk yang Irina Vito ini. Oke, kita that's for the speed, for the cruising, for the top. Oke guys, kita udah ngebahas tadi speed, stability, basic feature. Sekarang kita coba bahas tentang maneuverability. Jadi ini kayak ini beloknya kayak gimana sih? Dan sorry to say, kayak ini karena panjang sih ya, jadi maneuverability-nya di bawah rata-rata gengs. Jadi beloknya nggak bagus kayak ini intinya. Mungkin karena faktor radarnya yang terlalu kecil ya. Cuma kalau basic standarnya udah seperti ini, menurut gua kurang banget radarnya ya. Kita akan coba lihat. Di sini ada pole. Di sini ada pole yang jaraknya mungkin sekitar 4 meter dari gua. Nah, kita mau belok ini. Ini gua udah mantengin. Ini pole-nya. Tapi nggak juga sih ya, masih dapet deh ini. Cuman sekitar 4 meter ya. Iya, tapi ini kita tetap jauh sih, geng. Jadi nggak semestinya kalau misalnya di Lia atau mungkin di Sharon akan tetap lebih bagus sih beloknya. Karena faktor si siapa? Radarnya menurut gua ini terlalu kecil. Tuh. Jadi
kalian nggak bisa kayak bikin donat di tempat yang apa, nukik tajam lah. Tuh, menjauh dia. Padahal ini gue ada agak miringin. Ya tapi sesuai lah ya, karena emang badannya dia yang panjang, jadi dia lebih banyak makan air pasti. Terus sama trackingnya juga, karena apa? Bodinya bagus, speednya oke kan, dia trackingnya bagus. Jadi kayak itu jalan lurus itu gampang banget dan gampang banget dikontrol. Nah karena itu mungkin dia beloknya jadi itu. Cuman kalau menurut gua radarnya kekecilan sih intinya. Jadi si Stream itu kayaknya panjang juga, trackingnya bagus banget, stabil banget. Tapi beloknya bisa lebih tajam daripada kayak ini karena size radarnya lebih gede. Jadi oversize banget kalau yang punya si Stream ya, yang punya Feelfree. Jadi mungkin hal pertama yang akan gue lakukan setelah ini, mungkin gue akan modif radarnya ya. Jadi radarnya mungkin gue akan lebih gedein, dan bawaan setirnya ini flimsy. Flimsy itu apa, goyang ya. Jadi kalau dia dikasih tekanan yang besar tuh kerasa kayak apa, ada tension gitu loh, nggak solid di bagian tali setirnya. Nah mungkin itu juga yang akan gue modif setelah ini ya. Jadi ganti radar, dan mungkin gue akan, ini kan talinya kan dari bahan kayak benang ya gitu ya. Gue akan coba ganti jadi sling kali ya, biar tensionnya padat gitu. Jadi itu mungkin notesnya untuk berikutnya kali ya, kalau nanti udah beres, udah bisa. Karena gue rencana mau masang fish finder side view sih di sini. Terus modif si setir ini, sama mungkin gue akan ada opsi modif kursi kali ya. Tapi ya itu nanti belakangan lah. Cuman yang penting itu adalah radar, karena radar menurut gue maneuverability-nya masih under ya. Jadi bisa kayak tetap belok, cuman nggak bisa yang nukik banget gitu loh. Untuk jadi apa, kalau misalnya lagi kepepet, lagi mau gimana gitu loh, kita harus belok. Ah ini nggak bisa nih kayaknya nih. Ya tapi sesuai dengan bodinya sih. Ya jadi begitulah guys, maneuverability ya. Nah ini yang gue bilang kenapa kurang. Kalian bisa compare ya, ini pedalnya si Feelfree, yang ini bawaannya si Rina V2. Jadi kalau di compare, size-nya agak lumayan ya. Jadi panjangnya sih mirip ya, cuman lebarnya beda jauh. Jadi kalau misalnya majuin di sini, gimana ya kelihatannya nih? Kalian bisa bandingin kan? Beda untuk ukurannya. Nah mungkin ini akan gue upgrade tuh nanti. Oke guys, jadi sekarang kita ke conclusion ya. Conclusion, karena ini udah agak gelap juga nih kayaknya nih, 5:30. Conclusion tentang kayak ini ya. Jadi kayak ini kenceng, kayak ini stabil, kayak ini trackingnya bagus. Cuman kalahnya di belok. Jadi di belok sama maneuverability-nya nggak itu ya, nggak bagus. Terus bukan nggak bagus sih, tidak setajam belok beberapa kayak yang lain yang radarnya lebih besar ya. Jadi kalian harus upgrade radar kayaknya untuk kayak ini. Dari segi desain, dari segi fungsi nggak ada komplain, semuanya oke. Selain radar apalagi ya yang harus direvisi? Kursi. Jadi notes gue adalah kursi. Jadi gue nggak tahu ya, gue merasa di kayak ini sangat stabil sekali ya dengan kursi yang setinggi ini. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin merasa terganggu karena mereka biasa dengan kayak yang rendah, tiba-tiba di kayak yang tinggi. Dan which is sebenarnya kayak yang tinggi itu, kursi yang tinggi bagus untuk kita casting, untuk berdiri, naik turun. Visibility kita ngeliat ke depan, sekeliling itu jauh lebih enak daripada kursi yang rendah. Cuma itu jadi notes juga, takutnya nggak semua orang suka sih. Cuman ya kalau yang gue alamin sih kan, berat gue 101, tinggi gue 181. Ya sementara ini sih nggak ada problem ya dengan posisi kursi ini. Terus dengan kondisi kayaknya seperti ini, kalau menurut gue kayak ini nggak cocok masuk ke sungai dan muara. Ini opini pribadi gue ya. Jadi kayak ini cocoknya dia pakai di laut. Jadi kalau kalian udah pasti pakai kayaknya cuma untuk di laut doang, ini kayak yang paling terbaik menurut gue saat ini. Di luar dari radar ya. Karena di laut pun kalau kita lagi jigging, kita lagi offshore,
kita kan nggak perlu turn radius yang sharp ya, jadi kita nggak perlu belokin nukik, jadi kita masih bisa ngambil jarak karena kita di laut kan. Terus dibandingin dengan model baru yang lain seperti Lia dan Sharon, kalau Sharon sama Lia dibawa ke sungai dan muara masih cocok. Kalau kayak ini nggak menurut gua. Jadi kalau pembeda diferensiasi ya, terus di Lia yang baru ada roda di belakang dan beratnya lebih ringan, dan kayak ini lebih berat daripada Lia sekitar 8-10 kilo dan agak lumayan ngangkatnya maksudnya ya. Jadi dia ada yang dikorbanin sih karena kayaknya besar, stability-nya di atas rata-rata, speed-nya di atas rata-rata, jadi kita harus terima dia lebih berat karena dia lebih besar, dan ya beloknya jadi susah. Di luar dari kita belum nyoba ganti radarnya ya. Terus kalau misalnya dalam kondisi standar, kalian pemancing laut, pemain laut, kalian suka touring di laut, suka wisata di laut, mau bawa barang banyak, kayak ini oke banget. Oke banget. Terus apalagi ya? Gue juga bingung deh ya. Soalnya yang bisa dicela di sini kayaknya cuma radar doang sih. Yang lainnya oke gitu loh. Dan dibandingin sama kayak yang lain, makanya gue bilang this is the best new model yang pernah gue coba sih ya. Jadi dari perkembangan 2 tahun terakhir yang gue dicobain semua kayak, mungkin saat ini yang terbaik ya. Tapi inget ya, ini bukan buat semua orang ya. Jadi kalau lu masih suka masuk ke sungai, masuk ke muara, kayak ini nggak cocok. Kalian suka masuk ke tempat sempit-sempit, suka belok-belok, kayak ini nggak cocok. Cuma kalau kalian murni ada di laut, yang tidak perlu dengan pembatas, ada pohon, ada ini, kita harus belok, harus ini, ya udahlah, beli kayak ini boleh lah, boleh banget. Dan mungkin masuk rekomendasi gue number 1 sekarang ya, di luar dari Lia yang tidak sestabil ini, tidak sekenceng ini, tapi dia ada roda di belakangnya, dia beloknya lebih bagus, maneuverability lebih bagus, dan lebih enteng. Itu jadi pertimbangan juga yang harus kalian timbang-timbang ya. Dan posisi kursi ini ya harus jadi notes. Cuman ya gue nggak tahu sih, mungkin kalau gue yang berat kayak begini aja masih oke ya. Sebenarnya yang lain juga bisa sih, karena berat gue di atas rata-rata orang Indonesia juga ya. Karena biasa itu kan orang di weight limit 70-80an ya. Oke, mungkin kurang lebih segitu ya yang bisa gue ceritain tentang Irina V2 ini. So far so good, dan mungkin bisa jadi ini adalah salah satu opsi kayak offshore gue nanti buat kedepannya ya. Jadi nanti mungkin di next gue akan kasih lihat beberapa update yang gue modif di kayak ini, dan kalau emang membantu ya nanti gue akan share. Oke, sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di tips and tricks and kayak review berikutnya. Oke, bye bye.